Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekanku sekalian, baiklah di sini saya akan memberikan informasi ya mengenai penilaian kinerja PNS. Tepatnya untuk guru PNS ya, yang mana di tahun 2021 itu akan melaksanakan penilaian kinerja PNS atau yang dulu ada yang disebut dengan sasaran kinerja pegawai PNS ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu dilakukan secara offline ya. Yang sekarang itu dilakukan secara online di tahun 2021. Sedikit informasi ini mungkin bisa membantu rekan-rekan ya, keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja PNS online yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ya. Pada tanggal 2 Desember pihak BKD dengan pihak dinas yaitu Sekdis, kemudian pengawas dan kepala sekolah ya melakukan mengadakan sosialisasi mengenai penilaian kinerja PNS ya. Langsung saja ya rekan-rekan, untuk penilaian kinerja PNS di tahun 2021 ya, ini berdasarkan dasar PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS ya. Ini dasar hukumnya yaitu PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS ya. Sistem manajemen kinerja PNS itu dilihat dari satu perencanaan kinerja, kemudian dua pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, ketiga penilaian kinerja, keempat tindak lanjut dan kelima sistem informasi kinerja PNS. Nah, itu sistem manajemen kinerja PNS-nya. Siklus manajemen kinerja itu tidak terlepas dari perencanaan. Ya, perencanaan kinerja SKP yang berkorelasi dengan KPI instansi ya. Kemudian monitoring kinerja sistem informasi kinerja PNS yang selanjutnya itu adalah evaluasi kinerja yaitu pemeringkatan, penghargaan dan hukuman. Jadi ini adalah siklus manajemen kinerja yang ada di suatu instansi, baik instansi sekolah ataupun instansi pemerintahan ya. Ia tidak terlepas dari perencanaan, monitoring dan evaluasi. Kemudian penilaian kinerja PNS itu ada dua ya, yaitu ada SKP dan ada perilaku. Ada sasaran kinerja pegawai dan ada perilaku ya. Sasaran kinerja pegawai ini meliputi eh, kuantitas, kemudian kualitas, waktu dan biaya ya. Jadi meliputi kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Sedangkan perilaku itu adalah komitmen, orientasi pelayanan, kepemimpinan, kemudian kerjasama, dan yang terbaru di sini adalah inisiatif eh, kerja ya. Ini inisiatif kerja yang mana eh, kemarin ya di tahun 2019 ya 2019 dan tahun-tahun sebelumnya perilaku itu eh, tidak ada inisiatif kerja. Nah, untuk 2021 ya, untuk 2021 itu ada yang dihilangkan di dalam penilaian kinerja PNS dalam hal ini adalah perilaku pekerja yang awalnya itu ada disiplin ya, ada disiplin. Ya, sekarang disiplin itu diganti dengan inisiatif kerja. Nah, itu perbedaannya ya di perilaku saja. Yang asalnya disiplinnya ada, sekarang disiplin diganti dengan nama inisiatif kerja. Oke. Kemudian
Perencanaan kinerja ini tidak terlepas juga dari yang namanya SKP kemudian tambah perilaku, ya. Nah, SKP di sini memperhatikan Renstra, PK, SOTK, uraian tugas jabatan dan atau SKP atasan langsung. Sedangkan perilaku, ya standar perilakunya itu adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan. Nah, ini kinerja utama itu adalah indikator kinerja individu, yaitu target. Kemudian kinerja tambahan itu adalah indikator kerja individu, target, atau bentuk tugas tambahan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini hubungan kinerja organisasi dan individu, ya. Jadi organisasi, kemudian di sini misalnya dinas pendidikan, kemudian unit kerja yaitu sekolah-sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu kinerjanya adalah individu, ya. Nah, itu ya. Kemudian, indikator kinerja individu disusun dengan memperhatikan kriteria, spesifikasi, ya, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Ya. Nah, itu indikatornya, ya. Jadi indikator penilaian kinerja di tahun 2021 atau sebelumnya itu tidak terlepas dari 5 indikator ini, ya. Spesifikasi, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan penyesuaian kondisi internal dan eksternal organisasi. Tata cara penyusunan SKP, ya. Tata cara penyusunan SKP ini dibagi beberapa, ya. Di sini ada JPT Madya, jabatan fungsional tertentu golongan madya. Kemudian golongan pratama, kemudian ada administrator, pengawas, dan pelaksana. Nah, untuk guru, ya, untuk guru itu biasanya ada pratama, ada madya. Nah, untuk pratama ini berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra, dan RKT. Kemudian madya juga sama berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra, dan RKT. Ya, berbeda dengan administrator, mengacu pada SKP JPT, Pratama, OTK, uraian tugas jabatan, kemudian pengawas. Ini sama dengan administrator dan pelaksana mengacu pada SKP pengawas, OTK, uraian tugas jabatan. Ya. Nah, ini bagaimana tata cara menyusun SKP, ya. Itu didasarkan atas perjanjian kinerja, Renstra, dan RKT. Oke. SKB bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi atau unit kerja dengan memperhatikan, ya. Jadi SKP bagi pejabat fungsional itu disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi atau unit kerja ini dengan memperhatikan satu rencana kegiatan tahunan atau yang disebut dengan RKT. Yang kedua adalah perjanjian kinerja. Ya, perjanjian kinerja biasanya dalam bentuk sebelum-sebelumnya itu dalam bentuk forum, ya, artinya forum SKP atau formulir SKP, yaitu perjanjian kinerja. Biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Kemudian uraian jabatan, ya, uraian jabatan. Kemudian yang yang ketiga organisasi dan tata kerja, dan keempat uraian jabatan. Nah, itu berdasarkan ini, ya, untuk SKP. Nah, pelaksanaan rencana kerja yang nanti di 2021 itu pendokumentasian secara periodik dapat berupa harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Bocoran, ya, bocoran atau informasi yang mungkin itu seperti halnya yang ada di pelaksana. Untuk pelaksana udah berjalan selama 3 tahun dari 2018, ya, 2018, 19, dan sekarang adalah 2020, berarti sudah 3 tahun. Nah, untuk guru itu mulai berlaku nanti SKP online-nya adalah di tahun 2021. Maka siap-siap untuk guru ASN itu akan melakukan penilaian kinerja secara online, ya. Nah, dokumentasi yang dikumpulkan kalau di pelaksana kemarin itu per triwulan. Artinya selama misalnya Januari, Februari, Maret, gitu ya. Nah, itu pada akhir Maret mengumpulkan berkas, gitu ya, atau mengumpulkan dokumentasi yang
selama dari Januari sampai Maret itu dilakukan, ya. Dan tentunya tidak tidak mengacu pada eh, por, formulir yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya itu mungkin saja nanti pendokumentasian oleh secara pribadi itu bisa harian, ya. Misalkan formulir dalam sebuah formulir itu seorang guru menyusun misalkan melaksanakan proses pembelajaran, ya. Melaksanakan proses pembelajaran itu tidak terlepas dari yang namanya misalnya RPP. Nah, berarti RPP itu harus didokumentasikan, gitu ya. Nah, itu misalkan guru sebagai unsur utama, gitu ya. Yang selanjutnya adalah misalkan masih dalam unsur utama yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, ya. Misalnya membuat karya tulis, kemudian mengikuti diklat-diklat, mengikuti MGMP itu harus didokumentasikan, ya. Karena nanti biasanya kalau di TU atau di pelaksana itu eh, pada pertribulan di diarsipkan, gitu ya. Nah, pemantauan kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. Nah, ini pemantauan kinerja itu kalau misalkan sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah, ya, sebagai pejabat penilai, ya. Nah, kepala sekolah nanti itu di atasnya itu adalah atasan pejabat penilai. Biasanya seperti itu, ya. Oke, pengukuran kinerja dilakukan terhadap SKP dengan membandingkan realisasi SKP dengan target, ya. SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, ya. Jadi ada nanti pengukuran kinerja dalam SKP itu dengan membandingkan antara target. Nah, target itu adalah dari formulir yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi nanti ya rekan-rekan guru PNS itu membuat rencana dulu, rencana dalam sebuah formulir. Nah, formulir itu adalah sebuah target, gitu ya. Nanti kita kita dicontoh SKP online-nya seperti apa di next video, ya. Di next video. Nah, nanti di sana ya bagaimana membuat sebuah forum atau target untuk penilaian selama 1 tahun, gitu ya. Nah, nanti target itu dibandingkan dengan realisasi, ya. Dibandingkan dengan realisasi. Nah, itu cara pengukuran kinerja, ya. Penilaian kinerja, nah, oleh atasan langsung itu adalah 70% penilaian SKP dan 30% penilaian perilaku kerja. Jadi oleh atasan langsung penilaian SKP itu 70% dan untuk perilaku kerja itu adalah 30%. Nah, survei tertutup nanti 60% penilaian SKP dan 40% penilaian kinerja. Nah, nanti untuk proses akhir ya bukan 70% 30%, tetapi nanti ya pencapaian SKP-nya itu adalah 60/40. Nah, penilaian kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut. Nah, contoh di sini adalah sangat baik apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110. 110 itu angka 110 lebih kecil, maaf, apabila PNS memiliki nilai di antara 110 dan 120 itu dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, ya. Nah, itu sangat baik gitu. Jadi di rentang 110 sampai 120. Nah, untuk baik itu di rentang 90 sampai 120. Nah, sangat kurang apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50. Nah, ya.
yang memiliki angka kurang dari 50 itu harus hati-hati ya. Nah, pemeringkatan kinerja paling tinggi 20%, paling rendah 60% dan paling tinggi 20% dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja di bawah ekspektasi ya. Nah, kalau ini paling rendah 60 dan paling tinggi 70 dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja sesuai ekspektasi. Nanti diakumulasikan dari eh, total semua pegawai yang ada, nah nanti dirata-ratakan ya sehingga ada persentasenya gitu ya. Apakah itu di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di bawah ekspektasi. Catatan, penilaian kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Nah, untuk sekarang di tahun 2020 ini masih berlaku untuk SKP offline ya. SKP offline yang mana biasanya itu dilakukan pada akhir Desember ya, pada tanggal 31 Desember. Ya, itu penilaiannya. Nah, penilaian berlaku PNS itu atasan langsung 60%, rekan kerja 20% dan bawahan itu adalah 20%. Ya, pembinaan kinerja. Ya, pembinaan kinerja nanti ada pembinaan kinerja langsung atau konseling, ya. Diberikan pejabat penilai secara individu atau kelompok dan wajib membuat rekaman proses bimbingan dan penilaian kompetensi. Kemudian konseling terhadap PNS yang memiliki permasalahan pada perilaku kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dilaksanakan secara individual. Nah, nanti kalau misalkan di bawah 50 tadi nilainya ya, ini bisa dikonseling. Ya. Tim penilai pekerja, tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja PNS dibentuk oleh pejabat yang bersangkutan. Tim penilai kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, dan unit kerja lain yang dipandang perlu oleh pejabat yang bersangkutan. Tim penilai kinerja PNS bertanggung jawab kepada pejabat yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalkan sekolah, siapa yang menilai guru ya, maka di sana pejabat yang bersangkutan artinya kepala sekolah berhak menilai kinerja. Penghargaan. Nah, penghargaan kinerja PNS yang menunjukkan penilaian kinerja yang predikat sangat baik. Nanti tadi di rentang 110 sampai 120 sangat baik berturut-turut selama 2 tahun itu dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi atau talent pool pada instansi yang bersangkutan. Nah, PNS yang menunjukkan nilai kinerja dengan predikat baik berturut-turut selama 2 tahun dapat diprioritaskan untuk mengembangkan kompetensi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana kalau misalkan PNS itu selama 2 tahun itu buruk gitu ya. Nah, otomatis ya PNS itu akan diberhentikan secara tidak hormat gitu ya. Jadi eh, kalau sekarang ya penilaian kinerja penilaian kinerja itu benar-benar ya karena di online gitu ya. Maka akan terlihat nanti kalau misalkan kinerjanya buruk dan berturut-turut selama 2 tahun maka tidak akan kemungkinan akan diberhentikan secara tidak hormat. Ya. Sanksi pejabat pimpinan tinggi. Nah, satu pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan selama 1 tahun pada suatu jabatan yang diberikan penilaian cukup, kurang, atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaikinya. Nah, sebelum dieksekusi guru itu diberhentikan, maka ini diberi kesempatan
selama 6 bulan ya. Nah, ini sanksi pejabat administrasi atau pejabat fungsional. Nah, ini ya. Nah, ini yang terakhir, dalam hal setelah 1 tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Ya, tadi itu ya, pejabat administrasi adalah siapa? Tata usaha, gitu ya. Pejabat fungsional itu adalah guru, gitu ya. Nah, biasanya ada JFT, ada JFO, ya. Kalau di kepegawaian ada jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan ada jabatan fungsional umum itu yang disebut dengan tata usaha atau tenaga administrasi ya. Oke, itulah rekan-rekan sekilas info mengenai penilaian kinerja di tahun 2021 nanti untuk guru ataupun tenaga administrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.